Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Untuk sekarang yang akan kita bahas adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Jadi Bu harap kalian sudah siap buku tematiknya. Kemudian kalian buka halaman 78. Nanti dalam pembahasan tematik nanti hari ini ada muatan bahasa Indonesia yaitu mencari informasi penting, PKN yaitu Persatuan dan Kesatuan, IPS yaitu Perjuangan setelah Kemerdekaan Indonesia, dan SBDP yaitu Pola Tari. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perundingan Indonesia-Belanda. Perundingan Indonesia-Belanda ini ada 4 perundingan. Yang pertama Linggarjati, yang kedua Renville, yang ketiga Rumroyen, dan yang terakhir adalah KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perundingan Linggarjati. Nah, latar belakang perundingan Linggarjati adalah ketika selesai kemerdekaan, Indonesia dan Belanda masih belum bisa mendapatkan satu kata sepakat. Jadi Inggris mengirimkan Sir Archibald Clarke untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Nah, setelah itu diadakanlah perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan ini perwakilan Indonesia ada Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, Muhammad Rum, Susanto Triprojo, dan Aka Gani. Sedangkan perwakilan Belanda ada Profesor Schemenholm. Sedangkan penengahnya berasal dari Inggris adalah Lord Killian. Perundingan Linggarjati ini kemudian disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Jadi perundingan ini memakan waktu cukup lama dari 10 November 1946 hingga 25 Maret 1947. Sekitar 4 bulan. Lebih ya. Nah, hasil perundingan Linggarjati yang disahkan adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Nih, di sini Bu Nisa kasih peta wilayah Indonesia berdasarkan perundingan Linggarjati. Di situ terlihat daerah yang diarsir adalah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Madura. Jadi ketika selesai perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Madura saja. Sangat sedikit, sedangkan yang lain masih dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian karena Indonesia merasa masih dirugikan, akhirnya terjadi perundingan Renville. Kenapa dibilang atau dinamakan Renville? Karena perundingan ini berada di kapal perang Amerika Serikat USS Renville dan dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 1947. Delegasi Indonesianya adalah Perdana Menteri Amir, Syarifuddin. Delegasi Belandanya adalah R. Abdul Qadir Widjojoatmojo.
dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan 3 negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, hasil perundingan Renville ini Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Dan tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Perundingan ini semakin mengurangi atau memperkecil wilayah Indonesia. Indonesia sangat dirugikan dengan perundingan Renville ini. Kenapa? Karena wilayah Indonesia yang begitu luas akhirnya hanya diambil. Pertama waktu Linggarjati itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Ketika perundingan Renville semakin berkurang. Sumatera, Jawanya hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat. Itu sangat-sangat merugikan. Jadi kalian bisa lihat petanya, itu yang berwarna merah adalah Republik Indonesia. Daerahnya hanya segitu. Nah, perjanjian Renville ini sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Selain itu juga harus dibuat garis pemisah, demarkasi yang dikenal dengan garis Van Mock. Jadi karena Belanda tidak mau wilayahnya itu dilanggar oleh Indonesia, maka dibuatlah garis pemisah yang dikenal dengan garis Van Mock. Lalu karena Indonesia masih merasa dirugikan, akhirnya KTN berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik. Akhirnya dilaksanakanlah pada tanggal 7 Mei 1949 yaitu perundingan Roem-Royen. Nah, delegasi dari Indonesia adalah Muhammad Roem, dan Belanda itu adalah Dr. H.J. van Rooyen. Makanya perundingan ini disebut Roem-Royen, diambil dari nama delegasi-delegasinya. Nah, penengahnya adalah UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Ini adalah organisasi yang memperjuangkan perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Nah, hasil perundingannya adalah pemerintah dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Jadi di perundingan Roem-Royen ini pemerintahan dikembalikan ke Yogyakarta yang tadinya itu masih berselisih terus, akhirnya pemerintah dikembalikan ke Yogyakarta dan Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar untuk benar-benar menyelesaikan pertikaian yang sudah terjadi sejak proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian terjadilah yang namanya konferensi meja bundar. Gambar suasana saat pelaksanaan konferensi meja bundar bisa kalian lihat. Mejanya agak bundar, yaitu banyak yang ikut hadir pada tanggal 2 November 1949. Nah, hasil persetujuan konferensi meja bundar adalah Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka yang berdaulat. Masalah Irian Barat ditunda selama 1 tahun dan akan dibentuk Uni Indonesia yang berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Kemudian akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan TNI sebagai intinya. Nah, ini adalah konferensi meja bundar. Ibu harap kalian paham dengan pembahasan tadi. Kemudian ada tugas bahasa Indonesia di halaman 81. Kalian kerjakan, ayo menulis di halaman 81. Kalian membuat peta pikiran ya. Jadi kalian buat perundingan Indonesia Belanda, apa yang dibahas di situ.
Mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, setelah itu kita buka di pembelajaran 5. Pembelajaran 5 di halaman 84 kita akan belajar tentang agresi militer Belanda. Nah, latar belakang terjadi agresi militer Belanda adalah perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian Linggarjati membuat Indonesia Belanda kembali berselisih dan membuat hubungan kedua negara semakin memburuk. Nah, terjadi agresi militer Belanda pertama itu pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda menyerang Pulau Jawa dan Sumatera secara serentak. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari luar negeri. Jadi yang tadinya sudah mengakui bahwa Indonesia itu memiliki wilayah yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura, tetapi Belanda ingkar janji. Mereka menyerang Pulau Jawa dan Sumatera secara serentak untuk mengambil alih Pulau Jawa dan Sumatera. Intinya Belanda itu tidak mau berbagi wilayah dengan Indonesia. Dan hal ini menimbulkan reaksi keras dari luar negeri. Kenapa? Karena sudah terjadi perundingan dan sudah terjadi kesepakatan. Nah, kemudian setelah dibuat garis Van Mook, Belanda masih kurang puas. Akhirnya tanggal 19 Desember 1948 pukul 6 Belanda menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo atau Adi Sucipto sekarang ini dulu dibom dan diduduki. Dan presiden serta wakil presidennya ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Jadi presiden dan wakil presiden dikirim ke Bangka. Hal ini menyebabkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap Belanda karena memang perbuatannya ini sangat semena-mena. Jadi tidak mematuhi perundingan yang sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Nah, setelah kalian baca yang halaman 84 sampai 85, kalian bisa kerjakan tugas IPS-nya yaitu temukan informasi penting yang ada pada teks tentang agresi militer 1 dan 2 pada halaman 84 dan 85. Ini kalian boleh di stabilo saja, jadi tidak perlu ditulis ulang. Oke, itu saja pembelajaran untuk tematik kita yang pembelajaran 4 dan 5. Nanti setelah tugas-tugas sudah kalian kerjakan, kita akan lanjutkan ke pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.